Nice People, bertemu dengan saya Indah di podcast Nice Lane. Pada hari ini kita akan membahas topik yang terkait sama pandemi yang kali ini memang sedang terjadi ya di sekitar kita. Banyak banget penyesuaian yang terjadi nih. Ada penyesuaian secara pendidikan, sekolah jadi online, terus juga penyesuaian gaya hidup dan lingkungan sosial. Kayak biasanya kita ketemu teman di kafe santai, sekarang harus jadi via video call doang atau jadi jarak jauh-jauhan. Juga ada penyesuaian secara bisnis. Nah, ngomong-ngomong terkait bisnis, hari ini kita akan membahas nih terkait tantangan ke depan dalam dunia bisnis akibat penyesuaian dari pandemi dan percepatan revolusi industri 4.0. Hari ini kita udah ada nih narasumber terpercaya banget di bidang bisnis. Pertama-tama ada Bu Evi Filiani. Hai, selamat siang. Oke, Bu Evi ini Head of Merchant Acquisition di NicePay. Dan juga udah ada satu lagi, Pak Boy Zulkifli Arifin. Silakan. Halo, selamat siang. Sebagai Business Development Head. Oke, gimana sih menurut kalian tentang perubahan bisnis baik sebelum maupun setelah pandemi? Menurut saya hampir seluruh sektor terdampak ya. Artinya dari kesehatan, ekonomi juga mengalami dampak yang signifikan dari seluruh pandemi ini. Terlebih lagi dari pelaku UKM yang di Indonesia yang sangat harus memutar otak untuk survive. Jika diketahui untuk perekonomian di Indonesia itu minus sekitar 5,32% dibandingkan sebelum pandemi. Jadi ini pun yang saya baca di beberapa media. Secara bisnis sudah pasti berdampak ke seluruh sektor bisnis. Seperti perusahaan yang bergerak di retail, jasa, e-commerce, tiketing, baik offline maupun online. Itu sih kalau menurut saya. Wah, banyak juga ternyata ya perubahan dari sisi bisnis serta dampak-dampaknya. Kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan bagi pebisnis ini baik di masa pandemi sekarang ini dan juga nanti nih setelah sekiranya pandemi ini selesai? Oke, tantangannya adalah mengantisipasi terjadinya kekurangan arus kas di pebisnis ya. Dan kedua, bagaimana bisnis itu berdampak dengan penurunan pendapatan pastinya. Setelah itu untuk industri ekspor impor pasti akan kekurangan pemasok barang seperti itu. Kalau menurut saya tantangan di secara bisnis itu lumayan struggle ya. Jadi dimana mereka tuh harus memutar pikiran mereka, nggak hanya jualan di satu bisnis aja. Mereka harus mikirin gimana harus bisa berkembang, gimana harus bisa ngedapetin pendapatan lagi. Misalkan mereka jual selama ini di toko, mereka harus mikir lagi gimana caranya kalau misalkan tidak ada yang datang ke toko, apakah saya harus berjualan online atau apa gitu. Jadi mereka harus punya strategi itu sih menurut saya. Jadi memang ini benar-benar struggle untuk para pebisnis di Indonesia. Saya rasa bukan hanya Indonesia tapi di seluruh negara ya. Oke, jadi itu ya tantangan bisnis yang dihadapi oleh para pebisnis di masa-masa seperti sekarang ini. Nah, tapi di luar itu ada nggak sih industri yang justru bisa memanfaatkan momen dan malah naik nih di keadaan kayak sekarang? Oke. Kalau menurut saya industri yang akan terus bertahan dan berkembang ya di tengah pandemi COVID ini adalah pangan, farmasi, rumah sakit, serta teknologi dan komunikasi atau TIK ya. Kalau menurut saya kurang lebih sama apa yang disampaikan Pak Boy gitu ya. Jadi sedikit menambahkan sedikit. Jadi mungkin selain kayak tadi farmasi, rumah sakit, telekomunikasi, mungkin juga sekarang juga TV berlangganan, kemudian PPOB, semua yang arah ke online, apalagi kita semua sekarang serba online, itu saya rasa itu bisa dimanfaatkan oleh para pebisnis dan mereka bisa melakukan secara online. Atau mungkin bisa jadi mereka bisa jualan di wadah di marketplace, itu juga lumayan menentukan sih menurut saya. Oke, jadi itu adalah sejumlah industri yang justru malah bisa memanfaatkan momen ya di saat seperti ini. Nah, tapi sebaliknya nih, apa sih justru industri yang malah terpuruk nih di pandemi seperti ini? Oke, kalau industri yang terpukul pada saat pandemi itu pasti di industri perhotelan dan hiburan ya, karena paling berdampak signifikan di masa pandemi ini. Ya, sama sih. Paling ya perhotelan, kemudian
tempat hiburan anak, tempat hiburan kayak bioskop itu sangat berdampak sih menurut saya. Oke, kemudian apakah menurut kalian pandemi ini bisa mempercepat revolusi industri 4.0 yang dicanangkan oleh pemerintah? Menurut saya itu tergantung dari setiap industrinya ya, artinya bagaimana dia melakukan inovasi atau perlawanan di masa pandemi ini. Itu sangat berpengaruh bagi setiap industri pastinya. Ya, kalau menurut saya kita harus tetap berpikir positif, tetap optimis. Apa yang direncanakan oleh pemerintah pasti yang terbaik. Jadi kita harus berpikir positif dan mendukung rencana 4.0 ini sih. Oke, baiklah kalau gitu, semoga apa yang dicanangkan oleh pemerintah bisa terlaksana dengan baik ya. Oke, kemudian di masa kayak sekarang gini kan orang mulai berpikir nih untuk membuat bisnisnya sendiri, atau bisnis sampingan atau seperti itulah sejenisnya. Nah, kira-kira ada tipsnya nggak sih bisnis seperti apa yang bisa bertahan di masa seperti apapun? Ya, menurut saya bisnis yang akan bertahan itu bisnis dropship ya, karena di era digital ini semua orang pasti dengan mudah menjual dan membeli barang pada suatu marketplace dan terintegrasi dengan satu platform. Jadi itu sangat itu juga bisa bertahan. Yang kedua, pembuat website ya, saat ini usaha kecil itu usaha kecil menengah maksudnya pasti membutuhkan akses konsumen kepada produk yang dijual. Salah satunya melalui website. Itu juga bisa. Yang ketiga itu fashion ya. Bagi fashion, aksesoris, bisnis selalu up to date ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi menurut saya itu sih bisnis yang saat ini bisa bertahan. Bisnis yang bertahan, saya rasa kalau misalkan dari teman-teman atau semuanya punya keterampilan, yuk saatnya sekarang kalian juga bisa melakukan keterampilan yang kalian punya. Misalkan kalian bisa masak atau ya bisa bikin suatu hal yang baru seperti menjualan kue atau bikin makanan yang lain. Kemudian juga kalian bisa mempunyai keterampilan yang lain gitu ya. Mungkin kalian bisa berjualan secara online, apalagi ya sekarang sudah mulai ke arah online gitu ya, dan banyak sekali para UMKM atau startup itu mulai dari online, tidak hanya jualan di gitu. Oke, ternyata lumayan banyak juga ya idenya yang bisa ditiru nih untuk sekiranya kalau kita mau bikin bisnis. Nah, kemudian kira-kira apa sih produknya NicePay ini sebagai penunjang sistem pembayaran para pebisnis ini yang kira-kira bisa membantu? Ya, ini saatnya NicePay juga bisa ngebantu para pebisnis secara online gitu ya. Kita juga bisa memproses pembayaran nih. Jadi mungkin yang biasanya secara manual telepon sudah bayar atau belum, nah kita bisa memfasilitasi pembayaran secara online. Jadi kalian bisa mendaftar di kita, registrasi di NicePay untuk bisa gimana caranya untuk mendapatkan proses pembayarannya, gimana cara nantinya untuk menghubungkan website kalian dengan pembayaran kita gitu ya, dan itu bisa dilakukan. Jadi daftar aja. Oke, jadi itu ya yang bisa dipakai oleh para pebisnis ini untuk membantu sarana bisnisnya mereka. Thank you Pak Boy dan Bu Evi untuk waktunya hari ini. Oke, nice people, itulah tadi obrolan kita terkait tantangan apa aja yang terdampak di masa pandemi ini, terus gimana cara kita bisa tetap survive di bisnis seperti apa aja yang akan tetap bertahan di masa seperti apapun. Dan juga tadi terakhir dijelasin ya bahwa NicePay punya banyak banget nih payment channel yang bisa menunjang bisnis kalian di masa seperti apapun. Oke, untuk lebih lanjutnya boleh dibuka tuh di website kita di nicepay.co.id. Thank you untuk perhatiannya. Bye.